Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina, NIM 2194004, Prodi Pendidikan Matematika, Cokro Aminoto Pinrang, dengan mata kuliah Matematika Ekonomi dan dosen pengepu Dewi Arfiani SSI MPD, dengan materi yang saya akan bahas yaitu limit. Kita masuk dalam pembahasan, ada beberapa poin-poin yang akan dibahas nantinya, yaitu A. Pengertian limit, B. Cara menentukan nilai limit, C. Penerapan limit dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan membahas poin pertama, yaitu pengertian limit. Di sini pengertian limit adalah suatu fungsi memetakan keluaran f(x) untuk setiap masukan x. Fungsi tersebut memiliki limit L pada titik masukan P bila f(x) dekat pada L. Ketika x dekat pada P, dengan kata lain f(x) menjadi semakin dekat kepada L ketika x juga mendekat menuju P. Lebih jauh lagi, bila V diterapkan pada tiap masukan yang cukup dekat pada P, hasilnya adalah keluaran yang secara sembarang dekat dengan L. Bila masukan pada P ternyata dipatahkan pada keluaran yang sangat berbeda, fungsi V dikatakan tidak memiliki limit. Kehidupan sehari-hari kita pernah mendengar kalimat misalnya, kendaraan itu hampir menabrak orang yang sedang berjalan. Kata-kata hampir dan mendekati dan sebagainya dapat dijelaskan dengan pengertian limit dalam matematika. Pengertian limit fungsi merupakan konsep dasar yang banyak digunakan dalam kalkulus, khususnya dalam menghitung diferensial. Satu fungsi Y sama dengan fx. Bagaimana perilaku fx jika x mendekati C tetapi x tidak sama dengan C? Contohnya, jika fx sama dengan 2x tambah 5, maka limit fx sama dengan 5. Cara pengerjaannya, fx sama dengan 2, x digantikan dengan 5 ditambah 5 sama dengan 10 tambah 5 sama dengan 15. Kemudian poin B, yaitu cara menentukan nilai limit. Di sini saya hanya menjelaskan dua cara yang akan digunakan untuk menentukan limit, antara lainnya substitusi dan memfaktorkan. Yang pertama, kita akan membahas cara menentukan limit dengan substitusi. Nilai suatu fungsi V untuk X mendekati A dengan A bilangan real dapat ditentukan dengan substitusi, yaitu menggantikan nilai X dengan A. Namun apabila hasilnya 0/0, cara ini tidak dapat diterapkan secara langsung. Fungsi yang diambil limitnya itu perlu disederhanakan terlebih dahulu. Limit X mendekati 2, X pangkat 2 kurang 2X per X pangkat 2 kurang 4 sama dengan limit X mendekati 2, X dikali X kurang 2 per X kurang 2 kali X tambah 2 sama dengan limit X mendekati 2, X per X tambah 2 sama dengan 2 per 2 tambah 2 sama dengan 1 per 2. Poin ketiga, yaitu penerapan limit dalam kehidupan sehari-hari. Dalam matematika, konsep limit digunakan untuk menjelaskan sifat dari suatu fungsi saat argumen mendekati ke suatu titik atau tak hingga. Limit dipakai dalam kalkulus dan cabang lainnya dari analisis matematika untuk mencari turunan dan
Konsep limit yang digunakan dalam berbagai macam bidang dalam kehidupan sehari-hari adalah limit yang digunakan dalam berbagai macam bidang dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama dalam bidang fisika. Dalam bidang ini limit digunakan dalam berbagai macam bidang dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, produksi maksimum dari mesin suatu pabrik dapat dikatakan merupakan limit untuk mencapai hasil. Pada prakteknya, pencapaian tersebut tidak tepat, tapi mendekat sedekat-dekatnya. Misalnya seperti proses jual beli dan lain sebagainya yang erat hubungannya dengan perhitungan. Demikian dengan limit fungsi secara tidak sadar digunakan dalam bidang kedokteran. Dalam bidang kedokteran, limit juga berguna untuk menghitung kerusakan jantung yang biasanya ditampilkan dalam bentuk USG pada kasus cardiac arrest. Contoh lainnya adalah populasi bakteri dan kemungkinan beberapa pasien virus itu menular dengan melalui udara. Area kontribusi dan kecepatan angin dihitung grafiknya melalui limit. Dan yang ketiga yaitu dalam bidang kimia. Dalam bidang ini limit fungsi berguna untuk menghitung kekuatan besi yang bergeser dengan air asin dan menghitung ketahanannya dalam menghadapi pengkaratan. Yang keempat, ada dalam bidang teknik, menghitung tingkat kedetailan pembuatan suatu mesin dan sejenisnya, teknologi informasi, untuk mendeteksi atau menentukan area kerusakan pada saluran air. Yang kelima, dalam bidang planologi. Dalam bidang planologi, menentukan area kerusakan pada saluran air dengan menggunakan konsep limit dalam kalkulus. Dan pada bidang yang terakhir, pada bidang ekonomi, lihat limit fungsi sering digunakan oleh pemerintah dalam menentukan pajak yang harus dibayar oleh masyarakat. Dalam bidang ekonomi, limit fungsi juga sering digunakan dalam menghitung biaya rata-rata dan bunga. Selain itu juga fungsi sebagai alat pencarian keuntungan masalah nyata seperti untuk mencari petakan sebuah tanah dan pembuatan tanggal kadaluarsa makanan. Dan adapun kesimpulannya, dalam bahasa matematika, limit menjelaskan nilai limit suatu fungsi jika didekati dari titik tertentu. Mengapa harus didekati dari titik tertentu dan bukan tetap di titik tertentu? Hal ini disebabkan tidak semua fungsi terdefinisi pada semua titik. Faktor terpenting adalah memahami konsep dan definisi dari limit fungsi itu sendiri dan juga sifat-sifatnya. Dan saran demikianlah mengenai limit ini. Tentunya masih banyak kekurangan yang harus dilengkapi untuk mencapai kesempurnaan. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf dengan segala kerendahan hati untuk memberi saran dan kritik yang bersifat membangun dan harap agar bisa lebih sempurna. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.